Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido Winarto, mahasiswa PPG Pendidikan Bahasa Inggris. Pada eksplorasi konsep, saya mempelajari bahwa pendidikan dan pengajaran ternyata merupakan dua hal yang berbeda. Pertama, pendidikan adalah upaya memberikan tuntunan terhadap segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses memberikan ilmu dan kecakapan hidup lahir dan batin kepada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru, kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat mereka. Kenapa? Agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup mereka. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama kehidupan mereka. Tentunya pendidikan tidak bisa dilepaskan dari asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang mereka miliki, yaitu kodrat mereka sebagai manusia. Kemudian tentunya cara belajar anak pada abad 21 ini berbeda dengan pendidikan misalnya pada zaman pendidikan di taman siswa. Maka dari itu, sebagai seorang guru penting untuk memiliki keterampilan untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang konsep budi pekerti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah keselarasan antara hati, pikiran, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, budi pekerti ini berkaitan dengan cipta atau kognitif, karsa sebagai afektif, dan karya sebagai psikomotor. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah sebagai tempat utama dalam pembentukan karakter anak. Karena di dalam keluarga mereka bisa belajar dari orang tua, mendapat tuntunan dari orang tua, lalu menjadikan keluarga mereka menjadi teladan. Dalam pendidikan, menuntun adalah proses memfasilitasi peserta didik menuju kemandirian belajar. Peran guru sebagai penuntun sangat penting. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendukung eksplorasi dan kolaborasi. Dengan pendekatan yang tepat, guru membantu peserta didik mengembangkan potensi cipta, rasa, dan karya mereka. Di sini, guru berfungsi sebagai pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inspiratif. Dalam proses ini, siswa diberikan kebebasan untuk belajar sambil tetap mendapatkan arahan dari guru, agar tidak kehilangan arah dan fokus dalam pembelajaran. Hal ini membantu mereka tumbuh menjadi individu yang utuh dan bertanggung jawab. Dengan menuntut afektif atau rasa mereka, pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tapi juga pada pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Sebagai seorang calon guru, mari kita teruskan upaya untuk menciptakan generasi yang mampu belajar dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.